Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamanggalangadi dengan NIM 21021 1060060. Jadi di sini saya akan membuat praktikum keamanan cyber tugas 6, yaitu tentang serangan pada jaringan. Di sini yang lab pertama yaitu Lab Anatomy of Malware. Di sini yang pertama kita disuruh untuk conduct search of recent malware, yaitu kita lakukan pencarian malware terbaru. Di sini kita menggunakan favorit search engine kita. Nah, di sini contoh jenis malware-nya yaitu ada Trojan, Hoax, Adware, malware POP, Vulnerability. Di sini eh, ada beberapa website yang disarankan untuk mencari malware. Ada McAfee, Malwarebytes, Security Week, dan Technique Sword. Nah, kemudian yang kedua di sini disuruh untuk membaca informasi tentang malware yang ditemukan di pencarian. Kemudian kita pilih salah satu dan kita ringkas dan menjelaskan fungsi malware, cara penularannya dan juga dampak yang ditimbulkan. Nah, sebelumnya saya sudah meresearch terlebih dahulu, yaitu di sini saya mulai dari fungsi malware, yaitu Plug EUXB Drive, yaitu malware Plug EUXB Drive adalah varian dari Trojan akses jarak jauh atau RAT yang dirancang untuk mengambil alih kendali sistem tanpa izin pengguna. Tujuannya untuk mencuri data sensitif pada jaringan yang terinfeksi, memungkinkan penyerang untuk mengakses informasi penting seperti kredensial login, informasi keuangan, atau data rahasia perusahaan. Nah, kemudian juga ada aktivitas malware di sini, yaitu malware ini menyebar melalui flash drive dengan cara menambahkan file shortcut ke setiap drive yang terinfeksi. Ketika pengguna mengakses drive tersebut, mereka dapat secara tidak sadar menjalankan malware. Kemudian setelah dijalankan, malware PlugX USB drive ini menyalin diri ke sistem korban dan membuat entry registry untuk tetap bertahan dan mencari drive USB yang lain untuk menginfeksi lebih banyak perangkat. Nah, selanjutnya untuk penyebaran melalui flash drive, yaitu penyebaran malware terjadi ketika flash drive yang terinfeksi disematkan ke sistem yang tidak terlindungi. Dan juga setiap kali flash drive yang terinfeksi dipasang, malware menyalin dirinya ke perangkat tersebut dan mencoba eh, menyebar ke perangkat lain yang terhubung. Dan juga dampak yang ditimbulkan akibat malware tersebut yaitu penyebaran yang tidak terkendali melalui jaringan yang terinfeksi dengan rata-rata 20.000 infeksi per hari. Dan juga dampak meliputi potensi pencurian data sensitif yang berdampak serius pada keamanan perusahaan maupun individu. Dan juga bahkan setelah disinfeksi, malware masih bisa bertahan di flash drive yang tidak terhubung selama proses pembersihan atau pada sistem yang terisolasi pada jaringan, meningkatkan risiko reinfeksi di masa depan. Nah, selanjutnya ada tindakan penanganan yang diperlukan, yaitu penanganan malware ini memerlukan kerjasama antara lembaga keamanan cyber dan pihak berwenang. Dan juga usaha disinfeksi harus diambil dengan hati-hati, mengingat risiko hukum dan teknis yang terlibat. Dan juga upaya koordinasi internasional mungkin diperlukan karena penyebaran malware ini di lebih dari 170 negara. Oke, baiklah kita lanjut ke lab selanjutnya, yaitu lab social engineering. Di sini kita disuruh untuk read the following artikel yang ada di ini dia. Nah, ini dia websitenya. Tentunya kalau saya membaca terlebih dahulu artikel yang ada di sini. Nah, kemudian kita disuruh untuk answer the following question atau jawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan, what a three method used in this social engineering to gain access to information, yaitu apa tiga metode yang digunakan dalam rekayasa sosial untuk mendapatkan akses terhadap informasi, yaitu tiga metode umum yang digunakan dalam social engineering untuk mendapatkan akses terhadap informasi adalah yang pertama phishing, yang kedua pretexting, dan yang ketiga yaitu baiting. Nah, selanjutnya ada tiga contoh serangan social engineering attacks from dari langkah yang kedua ini, yaitu pertama serangan phishing yang umum melibatkan pengiriman email palsu yang tampaknya berasal dari sumber sah yang
seperti bank atau layanan online, meminta penerima untuk mengklik link dan memberikan informasi pribadi seperti kredensial login atau rincian keuangan. Nah, juga dalam serangan di sini yang kedua serangan phishing, yaitu penipu dapat menyamar sebagai seorang yang berwenang seperti eksekutif perusahaan atau staf pendukung IT untuk memanipulasi individu agar mengungkapkan informasi sensitif terhadap memberikan akses ke area aman. Dan juga contoh lain jadi serangan rekayasa sosial, yaitu ketika penyerang menggunakan taktik umpan seperti menawarkan unduhan gratis atau penawaran menarik untuk mengelabui individu agar mengungkapkan kredensial login mereka untuk atau memasang malware di perangkat mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan, what why is social networking as social engineering threat, yaitu mengapa jaringan sosial merupakan ancaman bagi rekayasa sosial, yaitu di sini social networking ini menimbulkan ancaman bagi social engineering karena penyerang dapat membuat profil palsu untuk mengumpulkan koneksi dan kepercayaan sehingga memungkinkan mereka memanipulasi individu untuk mengungkapkan informasi sensitif atau memberikan akses ke area aman. Selain itu, pembagian informasi pribadi di platform media sosial dapat dieksploitasi oleh peretas untuk tujuan pencurian identitas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, yaitu bagaimana sebuah organisasi dapat mempertahankan diri dari serangan social engineering attacks itu, yaitu organisasi dapat mempertahankan diri dari serangan social engineering dengan menerapkan program pelatihan kesadaran keamanan bagi seluruh karyawannya dan juga menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani informasi sensitif, melakukan penilaian keamanan secara berkala, dan juga menerapkan kontrol teknis seperti autentikasi dan enkripsi multifaktor. Nah, yang terakhir itu apa what is Sense Institute dan which authors di speaker, yaitu Sense Institute adalah organisasi penelitian dan pendidikan kooperatif yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi. Ini adalah sumber yang terpercaya dalam industri keamanan cyber. Nah, tentang institusi ini diperoleh dari ini dia. Ada TPS www.sense.org/about. Nah, sekian tugas praktikum 6 keamanan cyber. Apabila salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.